Syekh Siti Jenar adalah salah satu tokoh dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa yang lekat dengan ajaran yang paling terkenalnya Manunggaling Kawula Gusti. Berdasarkan beberapa serat-serat kuno, tokoh yang juga dikenal dengan nama Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang ini diperkirakan hidup pada abad 17 Masehi. Berdasarkan itu pula Syekh Siti Jenar dikatakan masih sezaman dengan beberapa wali penyebar Islam di Jawa yang disebut sebagai Wali Songo. Beragamnya versi yang menjelaskan tentang asal-usul dan sosok Syekh Siti Jenar telah menarik minat banyak kalangan sejarawan di negeri kita untuk menyelidikinya lebih jauh. Maka demikian pula halnya tentang misteri kematian tokoh wali yang satu ini, yang konon selain alim dan dikenal weruhsak durunge winarah artinya tahu sebelum terjadi, memiliki kemampuan melihat sesuatu yang belum terjadi, memandang masa depan dengan jelas, terarah, terukur, dan terencana. Adalah sosok yang sekaligus juga diakui sakti mandraguna pada masanya. Tak dapat disangkal bahwa dalam berbagai literatur yang membahas seputar kematian Syekh Siti Jenar, secara umum kesamaan yang diperlihatkan hanya sebatas yang berkaitan dengan masanya saja. Yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa sang Syekh wafat pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Fatah, atau sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16. Itu pun masih mengecualikan sebagian kisah versi Cirebon yang menyebutkan bahwa wafatnya Syekh Siti Jenar justru terjadi pada masa Sultan Trenggono, sementara terkait proses kematiannya, berbagai sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Tak heran bila sampai saat ini, terdapat beberapa asumsi tentang misteri kematian Syekh Siti Jenar tersebut. Mengacu pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sosrowijoyo, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, Raden Fatah atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Menurut pendapat lain, sebagaimana tercantum dalam Wawacan, Sunan Gunung Jati Pupuh ke-39 terbitan, Emon Surya Atmana dan T. D. Sujana, alih bahasa pada tahun 1994. Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman atau algojonya tak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri, dengan tempat eksekusi di Masjid Cipta Rasa Cirebon.
Mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, kemudian dimakamkan di Geraksan, yang kemudian disebut sebagai Pasarean Kemlaten. Merujuk pada pendapat ini, Sudirman Teba menyebutkan secara lebih detail prosesi eksekusi Syekh Siti Jenar saat dipenggal lehernya oleh Sunan Kalijaga. Pada awalnya mengucur darah berwarna merah, kemudian berubah menjadi putih. Saat itulah Syekh Siti Jenar berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian tubuh Syekh Siti Jenar naik ke surga seiring dengan kata-kata, "Jika ada seorang manusia yang percaya kepada kesatuan selain dari Allah, yang Maha Kuasa, dia akan kecewa, karena dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan." Tidak hanya ketika hidup, bahkan kematian dan makamnya sekalipun tidak dapat dipastikan keberadaannya. Setidaknya ada 5 pendapat mengenai persemayaman terakhir Syekh Siti Jenar. Di Cirebon terdapat 2 makam yang diduga kuat sebagai makam Sang Syekh. Satu di Komplek Pemakaman Kemlaten di kota Cirebon, dan satu lagi di Bukit Amparan Jati dekat dengan makam Syekh Datuk Kahfi. Sedangkan masyarakat Jepara meyakini bahwa makam Syekh Siti Jenar berada di Desa Lemah Abang, Jepara. Adapun penduduk Tuban meyakini makamnya terletak di Tuban, Jawa Timur. Pendapat terakhir sebagaimana dikisahkan oleh para pengikut Tarekat Akmaliyah bahwa makam Syekh Siti Jenar dinyatakan hilang. Pendapat terakhir ini sesuai dengan wasiat beliau agar kuburannya kelak tidak diberi tanda supaya tidak dijadikan tempat peziarahan. Makam Syekh Siti Jenar yang berada di Dusun Dondong, Desa Gedung Ombo, Kecamatan Semanding, Tuban. Makam ini terletak di pojok kompleks kuburan umum, lokasi kuburan bersebelahan dengan Masjid Baitul Muttaqin Gedong. Selain Syekh Siti Jenar, di dalam bangunan tersebut juga terdapat 4 buah nisan yang diyakini sebagai nisan istri, anak, serta pengikut Syekh Siti Jenar yang tidak ada namanya di batu nisan. Masyarakat sekitar selain menyebut nama Syekh Siti Jenar dan Syekh Lemah Abang, juga menamakan Pangeran Gedong. Menurut buku karangan Susatyo Budi Wibowo, nama itu konon nama Gedong diartikan bahwa dia adalah seorang pangeran yang memiliki ilmu kesaktian tinggi sebesar rumah gedong, yang artinya sebuah rumah yang besar dan bagus, simbol dari kemewahan dan derajat tinggi. Menurut pengetahuan masyarakat sekitarnya,
Keberadaan makam Syekh Siti Jenar tersebut sudah diketahui sejak jauh di masa lampau, di mana masyarakat tinggal mewariskan kisah bahwa makam tersebut adalah makam Syekh Siti Jenar. Namun mereka tidak tahu sejarah, perjalanan hidup, dari mana asal-usul dan siapa sebenarnya Syekh Siti Jenar itu. Menurut juru kunci makam, beliau mempunyai versi tentang makam Syekh Siti Jenar di daerah Tuban ini. Beliau berpendapat nama Siti Jenar itu berarti Siti itu lemah dan Jenar itu abang, dan kebetulan di sini itu lemahnya atau tanahnya berwarna abang atau merah. Dan nama Pangeran Gedong itu artinya bahwa dulu semasa hidupnya Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebarkan ilmunya, yang diartikan oleh masyarakat sekitar ilmune di Gedong Dewe. Itulah sepenggal kisah Syekh Siti Jenar dan lokasi makam Syekh Siti Jenar yang ada di Tuban. Untuk kebenaran makam yang asli maka perlu kajian dari para sejarawan untuk menemukan bukti-bukti yang kuat di mana letak makam sang Syekh sebenarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini menjadi sedikit wawasan bagi kita semua. La ilaha illallah tidak ada dari sudut pandang. Tergantung dari orang memandang dari sudut pandang syariat apa hakikat atau ma'rifat. Nggih, ma'rifat. Jadi beda menyabang nggih. Ampun tentang nggih. Dua benar. Nggih, lihat
Salah Saya pandangnya. sebenarnya enggak mau, tapi karena yang jenengan bicarakan bab dalam istilahnya ini kalau ilmu hikam gitu. Makanya saya agak itu saya masih Nyambung Pak ya? iya. Ismuka Pak? Ya. Ismuka? Ahmad Ahmad, anak Al-Hasani. Ahmad Tiran. Al-Hasani. Barakallah, oke. Barakallah Bang, Iya, nggih. sama-sama. Matur sunan nuwun. Iya, Nyambung, sama-sama. nggih. Alhamdulillah bisa. Mohon maaf kalau Pak ya. Oh, Membangunkan ini apa namanya? Oh, Zikirnya. Lanjut Pak. Nggih, insyaallah nggih. Barakallah Pak. Amin, 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 amin. Ngapunten, saya ambil gambar. Saya Pak nggih. Saya mari. Kan kumpul ya, Pak? Nggih, dalu sering mriki, Pak. Cuma mboten nanti semerana, derek niki. Wonten jalan wonten niki. Sana, sana itu. Sana itu biasa tuh malam Pak buat sumur ini. Tanggal 11 tahun 72 Pak. Ini pembangunan ini nggih. dulu kan di bawah terus pakai gilingan sama putih bagus jagung mbak Casari pakai gilingan masih pakai. Sekarang kan era modern apa enggak boleh dipakai sanyo atau apa enggak. Ini pakai pan. Nah, tapi sana pakai tanah.